Halo, nama saya Ade74YA yang sudah kalian kenal di seraymotor.com. Kali ini saya akan membawakan sebuah video review spesial, sebuah mobil yang sangat populer di Indonesia dan baru kali ini mengeluarkan varian terbarunya. All new Toyota Kijang Innova Q Matic Diesel. Mobil MPV biasanya didesain untuk dilupakan. Tapi dengan Innova, Toyota mengeluarkan statement bahwa MPV tidak harus jelek dan membosankan. Dengan offering total depan belakang yang lebih panjang 15 cm dibanding Innova sebelumnya, desainer Toyota diberikan peluang besar untuk memberikan Innova dinamisme desain yang belum pernah ada sebelumnya. 10.000 tenaga muda Indonesia dilibatkan dalam pengembangannya, dan Innova yang baru didesain dengan konsep memenuhi seluruh kebutuhan dan keinginan masyarakat Indonesia. Dan inilah hasilnya. Mobil dengan koherensi desain depan, samping, dan belakang yang acak-acakan. Bagian depan yang elegan, berlanjut ke bagian samping yang terlihat klasik dengan lekukan lebar ala ponton di atas roda belakang, garis kaca pilar D yang nggak nyambung, serta menutup visibilitas penumpang belakang, proporsi wheel arch yang membuat rodanya terlihat terlalu kecil walaupun sudah menggunakan velg 17 inch, lalu ditutup dengan lampu belakang sporty ala Gigi Dracula. Tapi, seperti apakah mobil ini sebenarnya? Ayo kita coba. Menariknya kick mobil ini, Innova itu baru keluar setelah 11 tahun yang lalu pertama kali keluar dengan Kijang dengan nama Innova. Cuman sekarang harganya sudah mencapai 430 juta rupiah untuk varian yang saya coba ini. Kenapa itu begitu tinggi? Karena 11 tahun yang lalu ketika Innova pertama kali keluar, harga yang paling mahal hanya 220 juta rupiah untuk varian yang 2700 cc bensin. Beberapa dari Anda pasti langsung berpikir bahwa tidak layak sebuah Kijang Innova dihargai 430 juta rupiah. Akan tetapi, Anda bisa jadi salah, karena Kijang Innova yang terbaru ini sudah menggunakan platform generasi kedua yang Toyota beri nama IMV. Nah, IMV itu apa? IMV itu singkatan dari Innovative International Multipurpose Vehicle. Untuk Toyota mungkin itu sama seperti MQB dari Volkswagen atau Skyactiv dari Mazda. IMV adalah cross-platform antara Innova, Fortuner, dan Hilux. Di generasi kedua platform ini, Innova mendapatkan penguatan sasis di bagian depan dan samping, lalu disertai dengan tuning suspensi dengan menggunakan double wishbone di bagian depan dan stabilizer untuk mengikutinya. Lalu, 4-link semi independen di bagian belakang. Untuk pilihan mesin, ada mesin diesel GD 2400 cc yang baru dengan disertai transmisi otomatis 6 percepatan. Dan fitur penunjang keselamatan lainnya juga ditambahkan. Contohnya adalah Vehicle Stability Control, Hill Assist Control, Real Parking Camera, dan Smart Keyless Entry sebagai target untuk mendapatkan ASEAN NCAP 5 bintang. Akan tetapi yang lebih menarik bukan itu. Karena Innova secara internasional, IMV memberikan standar harus memiliki 7 airbag. 7 airbag. Ini pertama kalinya di sebuah Kijang yang merupakan, kalau dulu orang bilang mobil ini EconoBox, yang artinya mobil untuk kendaraan perang. Sedangkan 7 airbag kebanyakan berada di kendaraan yang terbilang mewah. Ini luar biasa sekali. Nah, di Indonesia sayangnya yang standar internasional ini hanya ada di varian paling atas dari Kijang Innova, yaitu Q Diesel Automatic. Hal inilah yang membuat saya bersikeras untuk mendapatkan unit ini untuk diulas, karena untuk mendapatkan essence yang paling benar mengenai Innova, kita harus mencoba varian yang ini. Di mobil ini Innova menambah 160 Nm di torsinya. Itu besar sekali untuk ukuran Toyota, karena sepertinya saya nggak pernah melihat sejarahnya Toyota itu benar-benar ngembangin mesin dengan tenaga yang signifikan berubahnya. Nah, itu thumbs up untuk Toyota.
Akan tetapi mesin yang bertambah 160 Nm ini di mating ya, dikawinkan dengan transmisi baru 6 percepatan yang memiliki 2 final drive yang dalam settingan overdrive. Itu artinya 6 percepatan otomatis di mobil ini disetting untuk eco driving, sehingga mobil ini terasa cepat off the go dari kondisi diam. Akan tetapi begitu sudah pindah ke gigi 2, 3, 4, justru di beberapa kasus terasa lebih lemot dibanding Innova yang sebelumnya. Mungkin itu perasaan saya aja, tapi udah pindah ke tombol power dari eco mode juga kurang positif. Ngomong-ngomong masalah transmisi, selain dia terasa seperti settingan eco tadi, jadi sehingga mobilnya terasa agak lemot, transmisi ini bukan transmisi paling halus yang pernah saya coba untuk 6 percepatan. Bahkan mungkin transmisi 6 percepatan paling kasar yang pernah saya coba. Transmisi ini memiliki dengung yang terasa besar dan getaran juga terasa besar, apalagi terutama ketika kita berada di RPM yang tinggi. Kita sedang melaju kencang, tiba-tiba mobil ini menjadi berisik karena suara dari transmisi tersebut. Lagi pula shifting antara gigi dan gigi, apalagi terutama kita berada di eco mode, itu terasa hentakan. Di luar dari transmisi, dari sisi handling, mobil ini baru terasa perkembangan dari AMV-nya. Kenapa? Karena mobil ini jauh lebih baik dibanding Innova yang sebelumnya. Perubahan kekakuan mobil di bagian front end itu mengubah koneksi mobil antara depan dan belakang menjadi lebih terasa, menjadi lebih sportif dan menjadi lebih komunikatif. Tapi dalam sisi positif, yang artinya memberikan feedback yang positif. Akan tetapi, mobil ini masih menggunakan sasis leather frame, yang artinya dua sasis yang terpisah. Yang mana artinya dalam meredam goyangan, mobil ini masih kalah jauh dibandingkan dengan mobil monokok, terutama di bagian dinamis mobil ketika ada gaya berbelok, roll, pitch, dan yaw, kira-kira seperti itu kalau bahasa teknisnya. Ya bisa dibilang mobil ini masih jauh dari sempurna, terutama kalau dibandingkan dengan rival 7-seater lainnya yang sudah monokok. Goyangan di jalan tidak rata masih sangat terasa. Goyangan saat berbelok, body roll mobil ini masih sangat besar sekali. Walaupun sangat terkontrol, tapi understeer mobil ini juga masih sangat besar. Dan itu sangat disayangkan. Akan tetapi, jika kita lihat dari sisi lainnya, mobil ini untuk dipakai di dalam kota dengan kecepatan rendah, mobil ini luar biasa baik. Menyambung dari sisi handlingnya, kalau kita bahas pengeremannya, Innova yang baru ini menawarkan feel yang kurang membuat percaya diri kepada pengendaranya, karena remnya terasa soft di pedalnya, dan juga jika dipacu terlalu lama, remnya terasa menjadi fatigue ya, menjadi cepat lemah gitu. Feelnya menjadi jauh berkurang. Hal ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh uniknya platform AMV baru dari Innova. Jika Volkswagen dan Mazda berlomba-lomba mengurangi bobot mobil terbaru mereka hingga ratusan kilogram, Innova yang baru ini, menurut rekan dari Technical Service Division Toyota Astra Motor, malah bertambah hingga 290 kg ketimbang varian diesel yang tertinggi dari Innova generasi sebelumnya. 290 kg. Itu kira-kira seperti bobot Innova yang lama diisi penuh oleh 5 orang dewasa, dan itu dalam kondisi kosong Q diesel yang baru ini. Hal ini selain membuat handling yang menjadi berat, juga membuat tambahan tenaga berlimpah dari diesel yang baru menjadi tidak terasa. Malahan, dalam beberapa kasus, Innova diesel generasi sebelumnya terasa lebih lincah dan lebih gesit. Sangat sayang sekali. Berikutnya kita akan bahas mengenai sisi interior dari all new Kijang Innova Diesel Q ini. Dan disinilah kelebihan utama, daya jual utama mobil ini. Karena mobil ini menawarkan refinement
perkembangan perbaikan yang jauh lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Mobil ini menawarkan aura yang lebih mewah, mobil ini menawarkan fitur-fitur yang unik, menawarkan aura yang lebih fun, dan fleksibilitasnya menjadi jauh lebih tinggi. Jika Anda adalah seorang eksekutif muda, mungkin Anda akan merasa seperti naik Alphard di row kedua dari mobil ini. Bukan karena kenyamanannya, bukan karena kualitas kabinnya, akan tetapi karena ambient light yang ditawarkan oleh Kijang Innova ini, melengkung di atas atapnya seperti di plafon all new Alphard. Berikutnya, masalah fleksibilitas, mobil ini memiliki banyak cup holder. Di depan ada tambahan 2 cup holder di dekat AC, lalu juga ada di tengah satu, di setiap door pocket juga satu yang bisa memasukkan botol hingga 2 liter. Lalu di belakang juga ada tray yang bisa digunakan untuk main iPad ataupun untuk meletakkan makanan kecil, makanan ringan maupun gelas. Jadi memang untuk sisi keluarga yang membutuhkan fleksibilitas tinggi, misalkan membawa anak dan lain-lain, mobil ini menawarkan fleksibilitas yang sangat baik. Bagi anak muda yang tertarik dengan teknologi, Innova yang baru ini menawarkan sesuatu yang sangat menarik di infotainment sistemnya, yaitu layar 9 inch dengan resolusi tinggi dan juga bisa terkoneksi full feature dengan handphone Android Anda dengan menggunakan fitur yang namanya Miracast. Nah, dengan Miracast ini kita bisa mengcopy tampilan layar langsung yang ada di handphone Android Anda, dan juga kita bisa memainkan video, kita bisa navigasi, kita bisa memainkan semua hal. Bahkan kita bisa masuk ke telepon juga, kita bisa browsing di layarnya. Layarnya support Wi-Fi tethering, layarnya juga support mirroring jika Anda memiliki iPhone tapi harus menggunakan kabel, dan banyak sekali fitur lainnya. Come on. Get funky. Let's go. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil tentang mobil ini? Innova Q Diesel Automatic yang baru merupakan mobil keluarga dengan fitur yang sangat kompetitif jika dibandingkan dengan rival-rivalnya, baik rival sekelas harga maupun sekelas jenis. Perkembangan detail interior dan fitur teknologi yang merupakan lonjakan jauh ketimbang pendahulunya menjadikan Innova baru ini menjadi berada di 2-3 kelas di atas mobil yang digantikannya. Akan tetapi, seperti tipikal Toyota pada umumnya, pengembangan di bawah kulit kurang diperhatikan, terutama dalam urusan balance, handling, performance, dan rebound suspensi. Tapi semua dari segi dinamisnya tadi, dari sisi ekstrimnya, bukan merupakan pertimbangan utama semua orang yang akan membeli Innova. Karena pada nyatanya mobil ini adalah sebuah mobil keluarga yang harus memiliki fungsi multipurpose. Jadi untuk sebuah mobil keluarga digunakan di dalam kota, mobil ini jauh lebih ideal dibanding Innova generasi pendahulunya. Mobil ini lebih nyaman, mobil ini lebih aman, mobil ini lebih bertenaga, mobil ini jauh lebih mewah, dan mobil ini juga mungkin saja lebih irit dibanding pendahulunya, walaupun kita perlu verifikasi lagi. Lalu, apakah mobil ini layak untuk dihargai 430 juta? Jika Anda membutuhkan mobil robust untuk sekedar mendukung bisnis Anda, maka Innova diesel manual tipe paling rendah mungkin sudah cukup untuk menjadi pilihan. Akan tetapi, jika mobil ini akan difungsikan menjadi mobil keluarga, dengan segala fitur keselamatan yang tersemat, dan dengan sertifikasi 5 bintang ASEAN NCAP yang sudah dikantonginya, Innova Q Diesel-Matic layak untuk menyandang harga tersebut. Bahkan, jika dibandingkan dengan kakaknya sekalipun, yaitu Toyota Navon, saya tetap merekomendasikan untuk tetap memilih
Innova QD Somatic ini. Good job Toyota. Sekian video review dari saya. Sampai jumpa di review SM selanjutnya.